guys, bersama saya Hikmah Oleh Ramadhani di serial Detektif Trust Crime. Nah pemirsa, di awal tahun 2002 ini kita dikejutkan sebuah kasus kejahatan, yaitu kasus perdagangan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bermula dari informasi di grup WhatsApp, seorang anak belia mengalami luka bakar. Informasi tersebut tersebar pada tanggal 6 Januari 2021. Korban berinisial RM ini berumur 13 tahun dan ia merupakan warga Kota Makassar. Otoritas pemerintah Dinas Perlindungan Perempuan Anak Kota Makassar menemukan banyak luka bakar di sekujur tubuh korban, terutama di bagian wajah, bagian lengan, dan bagian badan tubuh korban. Jadi pada saat kami temukan pertama kali oleh shelter warga, memang luka-luka bakar itu ada di sekujur tubuh, termasuk luka yang ada di bagian muka, bagian lengan, bagian badan. Sehingga ketika dia memakai pakaian memang tidak utuh karena luka-luka yang belum kering itu masih ada di sekujur tubuh. Korban telah dibujuk oleh tim perlindungan ini ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini korban bercerita bahwa ia bersama 4 orang laki-laki dewasa dan 1 orang perempuan dewasa di sebuah kos-kosan, tepatnya di Jalan Racing, Kota Makassar. Ini komentar korban. Waktunya itu kejadian, kau sama teman-temanmu? Kira-kira berapa orang kena? 5 orang, 7 orang. 7 orang kok, perempuan semua? 1 di perempuan, 4 laki-laki, 5. Oh, pokoknya 1 di perempuan, yang lainnya laki-laki. Oh, siapa-siapa itu temanmu? Itu rumah yang kau tempati nak, itu rumah kos. Siapa yang kos di situ? Rumahku. Siapa namanya? Itu laki-laki ya. Siapa itu yang laki-laki namanya nak? Jadi sekarang masih kos di situ atau sudah pindah? Pindah. Berarti ini baru ini yang laki-laki semua temanmu. Dia sudah besar atau masih Besar nih. oh dewasa nih? Oh ini, tapi ini yang perempuan yang 1 seumur kok. Dewasa nih juga. Oh berarti kita yang masih muda ini nak. Korban ternyata diajak jalan oleh seorang perempuan yang berinisial P dengan menggunakan sepeda motor menuju sebuah hotel. Di sini korban tidak sadarkan diri. Pada saat ia siuman, ia kaget melihat sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar. Ini komentar korban. Baru keluar ke situ tidak sadar kak. Oh di sini kok tidak sadar. Keluar kak di di penampungan air kak. Tapi waktu kau keluar di situ, ini kondisimu tidak begini toh? Tidak. Jadi kau tidak tahu ini apa kena ini. Tiba-tiba jadi saja kau tidak sadar dan kau ada di rumah sakit. Korban sudah dilarikan oleh tim DPPA ke rumah sakit umum untuk menangani atau pengobatan kepada luka bakar serius korban. Tim DPPA menduga bahwa bocah ini adalah korban perdagangan anak di bawah umur. Sebab hasil penelusuran sementara tim DPPA Kota Makassar, ada ancaman yang dilakukan oleh laki-laki dewasa pada korban. Adapun kalimat ancamannya yaitu "untung kau tidak mati" pada pesan ponsel korban. Ada memang percobaan untuk perdagangan
anak ini atau ditrafiking karena dia sudah dapat, dan waktu kejadian anak ini di rumah kos adalah mengancam terus itu adalah si R, laki-laki yang mau bawa ke Sidrap itu. Nah ini menjadi yang diingat terus oleh keluarga RN ini agar nantinya bisa pihak kepolisian untuk menggali informasi di RN ini, di R ini, karena inilah yang waktu kejadian juga dia mengancam terus. Mengancamnya itu? Dia mengatakan bahwa masih mending kau nggak mati. Nah itu bahasa-bahasa yang memang menjadi pertanyaan besar bagi keluarga RN bahwa kenapa ada seperti ini. Ternyata laki-laki dewasa yang berinisial R ini memiliki sindikat perdagangan anak yang mengincar bocah anak perempuan. Terduga pelaku memang mengincar korban, dan sebab antara terduga pelaku dan korban memang saling kenal. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku ingin dan bakal mendagangkan korban ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kalau kelihatan dari alurnya ini, kejadian ini bisa saja karena dia yang membuntuti ini si korban. Dia sudah terkapar, dia masih sempat terus ini teror bahwa awas, mudah Anda mati. Saya selalu begitu. Waktu korban melarikan diri ini atau waktu sudah di rumah sakit? oh, di rumah sakit. Iya. Masih didatangi oleh terduga pelaku ya? Iya, masih diteror terus oleh sama R ini karena dia memang kelompok mereka ini yang mau dikirim itu gagal total karena dipanggil sama polisi. Kebetulan kemarin dipanggil ke Polres. RI ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, kalau korban kan RN, yang tadi laki-laki ini yang ini kayaknya kenal dengan R. iya sudah kenal baik. Ini yang mau trafficking ke Sidrap itu. Tim DPPA telah berkoordinasi kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus perdagangan anak usia di bawah umur ini. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kisah pengungkapan pihak kepolisian? Nantikan sambungannya di kanal YouTube channel Trust Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.